Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 11 Pak. Halo semuanya, di sini kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan dan wawancara terkait dengan tenaga kerja. Sebelum kita membahas tentang wawancara tersebut, yuk saksikan apa itu pengertian ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhtarom, salah satu guru di SMA Negeri 1 Bogosari. Untuk latar belakang pendidikan saya adalah S1 Teknik Informatika. Kemudian untuk pekerjaan saya menjadi salah satu tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Bogosari. Bagaimana menurut Bapak, apakah pendidikan sangat mempengaruhi peluang kerja seseorang? Oke, pendidikan itu jelas sangat berpengaruh terhadap peluang kerja seseorang. Antara orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan itu akan jauh lebih dibutuhkan oleh dunia kerja. Karena apa? Yang pertama adalah punya ilmu atau punya skill atau punya keterampilan, sehingga orang yang punya pendidikan itu sudah pasti akan lebih jauh dibutuhkan. Untuk selanjutnya, apakah kemampuan yang Bapak pelajari di bidang pendidikan formal berguna dalam pekerjaan Bapak sekarang? Ya, jelas. Kebetulan untuk saat ini saya sebenarnya kerja di dua bidang. Yang pertama itu sebagai tenaga pendidik. Otomatis pendidikan yang saya pelajari dulu itu amat sangat bermanfaat di saat ini. Kemudian pekerjaan yang lain itu adalah praktek di dunia internet, yaitu pemasangan wifi, sehingga itu pun sangat mendukung ketika saya masih kuliah. Banyak materi yang terkait dengan itu, sehingga saya rasa itu sangat match antara pendidikan saya dulu dengan pekerjaan yang saya jalani, yaitu satu di dunia pendidikan, yang keduanya adalah di dunia bisnis internet. Berarti ilmu saat kuliah itu sangat berguna nih Pak untuk pekerjaan? Sangat-sangat bermanfaat, karena apa? Memang sudah sangat match dengan pekerjaan yang saya jalani. Terus untuk selanjutnya, menurut Bapak, keterampilan teknis atau keterampilan non-teknis atau soft skill mana yang lebih dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan? Kalau di dunia pekerjaan, dua-duanya saling mendukung ya, antara yang teknis dan non-teknis. Artinya, kalau dalam hal yang teknis itu, orang itu harus menguasai sebuah ilmu tentang teknis suatu bidang. Nah, di sana orang itu memang harus bisa mendalami bidang tersebut. Kemudian kalau yang non-teknisnya, misalkan seperti manajemen dalam sebuah perusahaan atau sebuah PT, mau sekecil apapun perusahaan tersebut akan menjadi besar kalau manajemennya itu ditata dengan baik. Berarti dua-duanya itu berguna nih Pak? Sangat berguna dua-duanya, jadi harus imbang antara yang teknis maupun non-teknis. Untuk selanjutnya, seberapa penting sertifikasi atau pelatihan tambahan untuk meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan? Baik, sertifikasi sebagai bentuk tambahan itu akan menjadi amat sangat bermanfaat manakala itu mendukung dari pekerjaan yang digeluti. Artinya, sertifikasi itu membuktikan bahwa seseorang itu sudah mumpuni di bidangnya. Dan itu sebagai bentuk pendukung, baik itu secara ilmu maupun secara bukti fisik formalnya. Itu jelas harus ada bentuk sertifikasi tersebut. Untuk selanjutnya, bagaimana perusahaan atau lembaga tempat Bapak bekerja memandang perbedaan antara lulusan SMK, SMA, dan perguruan tinggi? Baik,
antara lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi ini dibedakan sekali. Yang pertama, untuk lulusan SMA itu disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu dunia perkuliahan. Kemudian untuk SMK dipersiapkan untuk dunia kerja. Kemudian kalau perguruan tinggi sendiri itu sudah pasti disiapkan untuk ke jenjang yang lebih mantap lagi, yaitu menyesuaikan dengan bidangnya yang dia ambil. Nah, di sini sudah amat sangat jelas ketika kita mengambil jurusan, baik itu SMA, SMK, itu tergantung apa yang menjadi cita-cita kita. Selanjutnya, apakah Anda merasa ada kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja? Jika ya, apa contoh konkretnya? Baik, kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ya, kesenjangannya itu mungkin seperti ini. Banyak sekali pendidikan formal ya yang tidak mendukung dunia kerja. Artinya kita misalkan belajar satu materi tentang sejarah, kemudian kita bekerja di bidang informatika, ini mungkin kurang match atau kurang pas, sehingga ada sedikit kesenjangan. Akan tetapi karena kalau itu di jenjangnya adalah SMA, maka itu akan menjadi ilmu umum, sehingga yang didapatkan memang basicnya masih umum, belum spesifik seperti di SMK. Kalau di SMK itu menjurus pada satu jurusan, sehingga akan memperdalam di satu jurusan tersebut. Untuk selanjutnya, apa yang bisa dilakukan instansi pendidikan untuk lebih menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja? Baik, yang pertama adalah kesiapan mental. Artinya banyak orang yang setelah lulus kerja itu tidak berani untuk mengambil keputusan mencari kerja langsung, ya. Apalagi dunia kerja itu bisa kita katakan itu kejam. Artinya kejam adalah kalau kita tidak punya semangat dari diri kita sendiri, maka dia itu tidak akan berkembang dan tidak bisa diterima di dunia kerja. Makanya persiapan mental itu menjadi sangat penting, sehingga yang ketika memiliki mental yang kuat, mental yang cukup, kemudian diimbangi dengan kemampuan yang cukup, maka dia akan diterima di dunia kerja. Berarti keterampilan saja itu tidak cukup kalau mentalnya itu kurang kuat ya, Pak? Iya, kadang orang punya keterampilan tetapi tidak berani untuk membuka suatu usaha, ya, dan dia hanya ikut dengan orang, maka dia pun tidak akan menjadi seorang pengusaha, ya, hanya terhenti sebagai karyawan saja. Untuk selanjutnya, bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi keterampilan yang dibutuhkan di pekerjaan Bapak? Apakah pendidikan sudah menyesuaikan? Jelas sekali, perkembangan teknologi itu sangat mendukung seluruh lini kehidupan, bahkan di kehidupan kita yang kita jalani sekarang atau saat ini adalah di dunia pendidikan. Dengan adanya teknologi, kita akan semakin mudah dalam belajar. Kemudian di dunia kerja yang lain, adanya peralatan-peralatan yang digunakan itu untuk saat ini sudah menggunakan teknologi-teknologi yang canggih untuk mendukung agar pekerjaan itu jauh lebih baik, pekerjaan itu jauh lebih mudah terselesaikan. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah semua pekerjaan memerlukan pendidikan tinggi? Mengapa atau mengapa tidak? Kalau menurut saya tidak semua pekerjaan itu membutuhkan pendidikan yang tinggi, karena banyak juga orang-orang yang pendidikannya kurang tapi punya semangat yang tinggi untuk mengubah kehidupannya menjadi orang yang sukses, itu juga banyak. Cuman hanya sekian persen, ya. Yang sudah berpendidikan aja banyak yang tidak bisa, apalagi tidak berpendidikan. Otomatis ya, namanya manusia, kita harus berusaha dulu, ya, berusaha supaya kita punya ilmu dulu, baru setelah itu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Selanjutnya, bagaimana peran magang atau program kerja praktik dalam mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja? Baik, magang ini sama seperti sedang berlatih menyiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja yang nyata, ya. Itu artinya kalau sudah ada program magang, berarti dia itu sudah punya kemampuan untuk berlatih, sehingga dengan adanya magang ini jelas akan menjadi sangat penting bagi mereka yang kedepannya ingin
atau akan menghadapi dunia kerja yang jauh lebih berat lagi. Yang selanjutnya, apa saran Bapak bagi pelajar agar lebih siap memasuki dunia kerja? Baik, saya punya saran. Kalau yang namanya pelajar, otomatis yang pertama kewajibannya adalah belajar. Kemudian yang kedua melalui pelatihan-pelatihan atau kalau di tingkat SMA itu ada kursus-kursus atau pendidikan-pendidikan yang non formal yang sekiranya itu nanti bisa dipakai setelah lulus SMA. Kalau itu tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau dia kuliah. Tetapi kalau kuliah jelas ya nanti menyelesaikan kuliah dulu, ambil jurusan yang disukai ya, kemudian baru bekerja. Karena memang SMA itu sebenarnya dipersiapkan untuk itu, bukan untuk langsung kerja. Yang untuk langsung kerja itu mungkin lebih tepatnya SMK. Yang selanjutnya, apakah ada keterampilan tertentu yang menuntut Bapak perlu diprioritaskan oleh siswa saat ini? Baik, keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa saat ini adalah keterampilan untuk atau mampu mempersiapkan diri, yaitu dengan menguasai teknologi. Jadi yang namanya teknologi saat ini sudah merajai atau sudah benar-benar membantu manusia, maka kalau kita sendiri gaptek, maka menghadapi dunia kerja pun nanti akan bingung, karena apa-apa sekarang sudah ada kaitannya dengan teknologi. Pesan untuk instansi ya untuk terkait dengan mempersiapkan siswanya yang siap menghadapi dunia kerja. Yang pertama adalah kesiapan mental. Kesiapan mental dalam artian anak-anak ini punya mental yang kuat untuk menghadapi kerasnya dunia pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk menghadapi hal tersebut, yaitu dengan skill atau keterampilan yang dimiliki agar siswa itu mampu untuk menghadapi dunia kerja. Pesan saya untuk dunia pendidikan atau untuk anak-anak, yang pertama adalah kewajiban siswa itu adalah belajar, maka tekun dan rajinlah dalam belajar untuk menghadapi dunia kerja. Kemudian yang kedua, pesan saya adalah tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Artinya ketika kita kepengen sukses, maka harus ada sebuah perjuangan yang harus dijalani. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam bentuk tutur kata dari kami atau ada perbuatan yang kurang berkenan. Bapak kami mohon maaf. Oke, sama-sama, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih Pak. Ya, sama.